Selamat sore semuanya. Sore. Pertama saya kenalkan dulu, nama saya Leo. Ya, saya baru join Freeway 4 bulan. Baru bulan April, tepatnya tanggal 20. Mulai pakai rekaman. Awalnya saya juga nggak kenal itu apa namanya Freeway, saya nggak tahu. Ya, saya cuma waktu itu adik saya yang tinggalnya di Taiwan, dia bilang ke saya bahwa ada satu produk, ya, saya juga nggak tahu namanya apa. Nanti coba cari tahu namanya ini, ya, itu bisa buat kesembuhin stroke katanya gitu saya. Karena bapak saya stroke ya. Saya waktu itu sudah berobat kemana-mana, ya. Pokoknya bapak saya sekarang stroke udah 2 tahun ya, baru ketemu apa namanya produk ini gitu. Awalnya saya juga kiranya itu obat gitu loh, ya. Karena obat, ya, pengetahuan saya bahwa setiap obat itu mengandung unsur kimianya. Kalau dikonsumsi untuk jangka panjang itu akan ada efek sampingnya. Saya dengar itu bahwa obat itu pasti bisa kena ginjal atau jantung dan segala macam, gitu loh. Bisa menjadi komplikasi. Jadi saya juga nggak mau begitu juga. Nah, suatu ketika, ya, ini bapak saya waktu di Jakarta 2 tahun yang lalu, saya masih sama bapak saya masih enjoy lah, masa ajak beliau jalan-jalan, ya. Karena dia tinggalnya di Tanjung Pinang, di situ nggak ada bus, belum pernah naik bus. Saya ajak dia naik busway. Padahal saya punya mobil, tapi ajaknya naik busway, biar tahu gitu loh seperti apa busway. Karena saya sendiri belum pernah naik, ya. Saya ajak dia naik busway untuk pertama dan cuma sekali aja sampai saat ini, gitu. Naik busway keliling, ya, Jakarta, HI, balik lagi ke kota ini, di kota tua. Sudah itu, kalau saya lihat begini sedih gitu, ya. Setelah pulang, ya, tahu-tahu saya dapat berita bahwa bapak saya stroke, jatuh begitu loh. Setelah dia mandi, ya, itu sore harinya mandi, itu jatuh, lagi pakai celana, jatuh. Saya nggak tahu ini posisi sesungguhnya dia stroke dulu baru jatuh, atau jatuh stroke, seperti saya nggak tahu lah, ya. Oh gitu ya. Karena saya nggak dapat jawaban untuk sampai sekarang gitu loh. Saya belum dapat jawaban dari dokter gitu loh. Stroke dulu atau jatuh dulu atau jatuh dulu. So, oke lah. Yang penting, ya. Nah, saya cerita dari sini dulu mulai bahwa di sana, ya, dia stroke-nya udah jatuh, ya. Itu nggak langsung ketahuan karena pada saat itu, ya, di rumah saya cuma bapak saya sama mama saya aja di kampung gitu lah. Mama saya kebetulan ke Singapura gitu loh, beberapa hari sebelum kejadian ini. Jadi posisinya mama saya di Singapura gitu. Nah, waktu itu adiknya, berarti saya tante gitu ya, kasih beliau makan gitu, ya. Ada makanan suruh ambil gitu. Tapi udah tunggu sampai sore kok nggak diambil, sampai besok pun tidak diambil juga. Nah, dengan inisiatif tante saya bawa makanan ke rumah saya gitu. Ternyata begitu lihat, bapak saya udah geletak. Nah, kejadian sampai ketemu itu berarti dari sore ke sore udah 24 jam nggak ada yang tahu gitu. Karena sendirian di rumah. Mama dia lagi di Singapura, ke sana gitu, ya. Jadi langsung ditolakkan ke kita bahwa ada kejadian begini, bapak kamu jatuh stroke. Langsung di sama tetangga situ, ya, sama saudara famili sana bawa ke ICU. Ini ICU di Tanjung Pinang, ya. Jadi perlengkapannya sangat sederhana, cuma begitu aja, ICU-nya begitu, dan masih belum bisa sadar. Karena dengan kondisi begini setelah kita rembuk dengan inisiatif untuk bapak saya bawa berobat ke Singapura. Nah,
Ini adalah posisi ICU di Singapura. Jadi fasilitasnya lebih baik lah dibanding dengan kampung gitu. Nah sampai di situ masih belum sadar gitu, posisi stroke masih belum sadar. Setelah sadar ya, kalau saya kalkulasi lebih kurang 60 jam kemudian baru sadar gitu, baru sadar. Nah, kalau sadar sudah kejadiannya udah beda, bahwa terjadi pendarahan di otak. Ya. Jadi kondisinya sudah sangat-sangat parah. Otaknya 90% penuh sama darah. Jadi bagaimana tindakan dokter? Kita tanya apakah perlu dioperasi atau enggak. Ya dokter waktu itu udah periksa ya, bahwa ini umurnya juga udah 70 lebih. Jadi tidak mungkin untuk dilakukan operasi. Kalau dilakukan operasi pun harapannya tipis sekali. Bisa jadi koma, bisa jadi nggak kenal dan sebagainya. Jadi resikonya lebih besar. Jadi kondisinya nggak dioperasi. Baru-baru ini saya juga, teman saya juga terjadi hal yang sama, pendarahan otak, tapi kejadiannya di Surabaya. Dan sana operasi gitu loh. Dan operasi awalnya dikatakan berhasil, tapi 2 minggu kemudian baru kemarin saya dapat kabar bahwa udah meninggal. Padahal operasinya berhasil, oke loh, good katanya, tapi hanya meninggal. Hari ini dibawa ke rumah duka Jakarta. Saya belum sempat kunjungin gitu. Jadi operasi bukan suatu jaminan. Akhirnya kita tidak operasi, kita hanya merawat aja. Lebih kurang itu 1 bulan di Singapura saya berobat di Singapura di General Hospital. Jadi hospital pemerintah yang terbaik ya di sana katanya gitu. Benar-benar terbaik dan biayanya juga baik, mahal sekali gitu loh. Ya, karena saking baik gitu loh ya, benar-benar biaya itu tuh banyak sekali. Karena dokter saraf datang tersendiri, dokter gizi datang bayar lagi, dokter speech terapi datang lagi, banyak sekali dokter ahli gitu ya. Tapi makanya namanya juga dokter spesialis, banyak yang mesti kita keluarkan. Dan tetap aja bapak saya nggak bisa apa-apa, dan kondisinya dia punya tenggorokan nggak bisa telan, jadi minum ya, makan berarti ya itu pakai selang lalu hidup. Jadi saya ya yang kalau setelah pulang dari situ saya susuin gitu loh, susunya ada hidung. Kalau begitu, aduh, kejadian kalau seandainya terjadi sama bapak-bapak bagaimana keadaannya? Akan susah sekali, karena saya benar-benar saya rasakan sendiri. Karena orang yang begitu besar, saya begitu kecil, bagaimana saya gendong dia? Ya, saya mesti kalau selama di Singapura ya, kalau di rumah sakit sih oke ya. Begitu sampai di rumah kan dia mau buang air besar, air kecil, nggak bisa turun ranjang. Kita yang ya begitulah, dari baby sister juga mesti dibuang kotorannya setiap hari gitu. Bagaimana ya? Ya rasanya ya itulah. Jadi waktu saya balik lagi bahwa ada produk itu ya, setelah 2 tahun ya saya berobat kemana, ke Sinsei ya. Waktu ke Jakarta juga ada rumah sakit yang bagus ya, katanya yang spesialis itu di ya, salah satu saya sebutin aja Siloam, kan masalah kan bagus, kata ada dokter spesial yang bagus, tetap tidak bisa apa-apa, setengah badan tidak bisa bergerak, kaki, tangan, mata pun tidak bisa lihat sebelah kiri karena kena setengah badan. Jadi bagaimana darah yang di dalam otak itu, kata dokter Singapura, lama-lama bisa susut gitu loh, bisa kering namanya. Jadi nggak perlu dioperasi, berarti berjalan dengan waktu mungkin ya pengobatan alami jadinya kalau untuk itu. Nah saya sudah cari ke dokter saraf, sudah dokter ini, akupuntur, terapi, sampai saya bawa setiap 1 minggu 2 kali, sampai sudah saya udah nggak bisa, saya bawa ke rumah aja deh. Dia punya tukang terapisnya ke rumah aja. Ya, sekarang kita kan masih kerja ya, dan perlu waktu untuk urus ini urus itu, benar-benar ya
mengorbankan waktu sekali, jadi ke rumah aja. Nah itu juga kita lakukan, namun tidak ada hasil juga, tetap tidak bisa. Setelah saya kenal ya, saya punya kenal Putir, salah satunya adik saya punya suami, dia kenal Pak Asyong kebetulan, sekarang menjadi upline saya. Tepuk tangan Pak Asyong. Dia memperkenalkan Putir kepada saya untuk pertama kalinya. Dia undang saya ke Swissville Hotel. Ya, saya datangin aja Swissville Hotel, saya datangin. Kemudian juga begitu testimonial, saya lihat, betul ada yang ngomong stop ini, cocok ini. Nah, saya dengar kalian bisa sembuh dari situ. Makanya saya besoknya saya ke kantor gitu loh. Ada siapa datang pimpinan, salah satu pimpinan datang ke sini ya. Dato ya, Dato. Yang sudah datang, saya juga coba dengar apa ya mereka bicarakan. Sudah itu besok kali hari apa ya ke Golden Leaf sekali lagi. Nah setelah itu saya baru mulai key in. Saya berani, saya key in satu paket 34 juta 84 satu paket, key in dulu satu. Nah setelah itu besoknya saya udah beri obat ini ya, Putir ini kepada bapak saya untuk minum. Kata Pak Asyong, pagi 2, sore 2. Saya ikutin, pagi 2, sore 2. Nah, bapak saya kan ada masalah dengan tenggorokan. Jadi telan begitu tidak bisa gitu lah. Nggak bisa langsung Putir sebiji, kasih air putih telan, nggak bisa gitu. Saya juga khawatir apakah bisa telan semua nggak. Tapi karena setiap pagi bapak saya itu kan minumnya susu sama dia suka makannya bakpao. Jadi saya dengan inisiatif sendiri ya, Putir dicampur bapak telan gitu loh. Dan benar-benar bisa ditelan. Sampai saat ini benar-benar jadi mesti pakai Putir plus bakpao telan. Ya nggak masalah, yang penting bisa telan ya. Jadi bukan telan kita yang manusia kita normal telan gitu. Yang penting bisa telan aja. Saya juga pelajari, oh ternyata Putir itu tidak jadi masalah ya. Jadi mau makan berbarengan makan atau sebelum makan nggak jadi masalah, tentu bisa telan. Dan memang ada bukti nyata ya. Nah, bapak saya dia bisa bilang dari Singapura ya. Dia obatnya kencing manis, kolesterol, pengencer darah, darah tinggi. Ya itu yang itu. Jadi obat stroke sendiri itu nggak ada sebenarnya, nggak ada. Itu yang dimakan. Dan sudah 2 tahun minum terus. Nah setelah saya kasih minum Putir ya, obat itu tetap diminum pelan-pelan saya kurangin, dan ternyata dia punya gula udah normal menjadi 100 gitu. Tepuk tangan ya. Luar biasa. Untuk saat ini ya, bapak saya udah nggak minum obat kencing manis lagi, nggak ada deh. Metformin, saya ingat Metformin nggak lagi, jadi minum Putir aja. Ini ada bapak saya ya. Ini adalah video terakhir ya. Video terakhir. Sebenarnya yang masalah ini bukan ini. Nah sekarang dia udah bisa dengan yang tidak aktifnya kaki, gerakan kaki yang bisa aktif ya. Tadinya tuh nggak bisa bergerak gitu loh, udah 2 tahun tuh nggak bisa bergerak, sekarang udah bisa gitu. Kaki udah bisa, tangan sudah bisa, mata yang sebelah kiri juga udah bisa lihat dengan jelas. Nah, ini kalau satu kaki, yang tadi tuh yang terakhir punya video, ini sebelumnya punya video, kira-kira 3 bulan udah bisa bergerak. Jadi saya cerita aja, sebelah kirinya tangan juga udah bisa bergerak, ya, kaki udah bisa, dan matanya juga udah bisa lihat gitu, sebelah kiri udah bisa lihat, udah jelas gitu. Tadinya tuh kita ya gini ya, dia nggak ada reaksi sama sekali, karena memang merusak sebelah kiri semuanya. Tapi sekarang udah ada reaksi, udah nonton TV juga udah bisa semuanya. Ya, jadi ini adalah kesaksian untuk bapak saya. Nah setelah itu saya kata Pak Asyong, cobalah kamu minum. Saya bilang, saya kan sebenarnya
beli butir ini kan bukan buat saya, buat orang tua saya gitu. Ya, coba kamu minum. Tapi saya merasa memang saya tidak ada apa-apa, saya nggak ada satu penyakit yang itu, ya nggak ada penyakit biasa. Jadi saya nggak minum. Tapi bilang kamu mesti coba minum gitu, cobalah pelan. Benar-benar saya waktu itu kira-kira 2 bulan yang lalu saya coba minum. Ya. Pagi 1, sore 1, saya nggak dua-dua seperti bapak saya satu aja, pagi 1, sore 1, sampai sekarang masih minum. Rupanya saya tuh ada masalah juga ya. Saya di sini, saya ada bekas operasi juga, tulang saya patah di sini. Karena naik motor gitu, patah, jatuh sendiri, padahal nggak ada siapa-siapa, jatuh sendiri, nggak tahu lagi melamun apa gitu, jatuh patah gitu loh. Nah itu patah itu saya kira biasa aja. Setelah dioperasi juga nih, operasi sama dokter Ucok di Medistar, habis nggak tahu berapa puluh juta juga. Tangan saya nggak bisa ke belakang gitu, nggak bisa ke belakang gitu. Ya, kalau mau buka baju pakai singlet itu minta tolong istri saya, anak saya untuk bukain. Tapi sekarang saya udah bisa buka sendiri. Saya nggak kaki ya, saya nggak bisa pakai sepatu pantofel seperti bapak ini, nggak bisa. Setengah jam aja saya udah pegel banget, pegel, nanti mesti urut. Tapi sekarang saya udah pakai 1 hari udah gak ada masalah. Ini yang kedua. Ya. Sudah itu ada lagi. Rupanya saya tuh ada sinus juga sedikit, sinus. Biasa juga gitu kan, masih ada hak tahu sinus gitu loh. Tapi sekarang udah enggak, dua-duanya udah lancar gitu. Ya, sama satu lagi yang pasti ya, lebih fit badan kita. Ya, saya biasa kalau kerja sampai sore udah capek deh. Tapi sekarang sampai jam 9 oke aja, nggak masalah. Itu yang keempat. Nah, setelah itu satu lagi, sekarang istri saya, dia juga minum, dia ikut minum gitu. Dia mau awalnya tuh mau memperbaiki tangannya, tangan sebelah kanannya pasti bergetar gitu loh, nggak begini, bergetar gitu. Nah, mungkin keturunan apa? Dia coba minum itu gitu untuk perbaiki biar tangan. Ternyata bukan tangan yang diperbaiki, dia juga ada masalah dengan dia punya lengan. Karena dia dulu pernah jatuh di Taiwan. Ya waktu jalan-jalan naik sepeda jatuh gitu loh, nggak lucu. Karena di Jakarta nggak mau naik sepeda, di Taiwan naik sepeda jatuh gitu. Nah menyebabkan dia tuh nggak bisa angkat berat gitu loh. Asal angkat 1 kilo aja ke pasar udah sakit sekali, dan tidak bisa ambil gayung untuk mandi begitu. Karena waktu itu dia ke Pontianak. Kalau kita di Jakarta sih pakai shower ya, Pontianak nggak pakai shower, pakai begini, nggak bisa gitu loh. Nah, dan itu dia minum butir ini. Sekarang alhamdulillah sudah bisa gitu. Udah angka 5 kilo udah nggak ada salah gitu. Sekian saya, terima kasih.